Mari kita buka ibadah kita dengan tanda kebesaran Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, tidak terasa waktu kita memasuki bulan September, bulan di mana kita umat Katolik disiapkan untuk menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk lebih mengenai Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk itu mari kita semua menyiapkan Alkitab kita, apakah berupa buku atau HP kalian. Kenapa? Karena kita mau belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui surat cintanya. Hari ini pertemuan yang kedua. Tema daripada bulan kitab suci yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Untuk itu, pertemuan kedua ini kita akan masuk pada subtema. Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Sorga. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius. Tapi sebelum itu, mari kita bawa di dalam doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu, Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah rohmu agar kami dapat memahami sabdamu, dan bukalah hati kami bagi sabdamu, agar dapat menerima sabda yang kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan juga terutama hati kita. Kita mau membaca Alkitab. Untuk itu, mari kita iringi dengan satu lagu. Silahkan. 3. Ya, untuk lebih bisa ada interaksi antara kami dengan kalian yang ada di rumah, mari kita membuka Injil Matius. Matius bab 25. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kemudian ayat yang ganjil akan dibacakan oleh laki-laki. Di sini Rocky wakili, sedangkan ayat yang genap akan dibacakan oleh wanita, diwakili oleh Vinia. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka hati kita dan kita buka Alkitab kita, kita baca bergantian. Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit,
kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi kau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Kenyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat lainnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan tadi sangat jelas dan gamblang berbicara mengenai apa tadi? Penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di dalam pendalaman kitab suci kita akan seperti biasa akan dipertanyakan dengan beberapa pertanyaan. Tetapi karena situasi kayak sekarang begini agak susah untuk kita saling tanya jawab. Hai, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita juga menjadi pelakon daripada firman Tuhan itu. Kita sama-sama membacakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu berbicara mengenai apa? Mengenai apa? Pengadilan terakhir. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, pendalaman kitab suci hari ini yaitu bagaimana memberikan kepada kita suatu penyadaran bahwa Allah mengutus Yesus putranya untuk apa? Agar kita diselamatkan, agar kita bisa merasakan penyelamatan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, biasanya kalau kita pendalaman kitab suci begini, kita ada tanya jawab, kita bisa menulis, kemudian kita saling sharing bersama. Tapi karena situasi yang susah, maka saya mengajak kita semua yang ada di rumah, mari kita mengambil pulpen kita dan kita mulai menulis bahwa bacaan hari ini ada beberapa pertanyaan yang wajib kita jawab. Tapi saya akan langsung menjawab pertanyaan itu agar supaya teman-teman sekalian di rumah bisa lebih memberikan arti dengan dirinya sendiri. Ya, pertanyaan pertama yaitu dari bacaan yang kita dapatkan tadi, kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan maksudkan sebagai anak manusia. Apa itu yang Tuhan maksudkan sebagai anak manusia? Bukan manusia anak,
anak manusia. Kalimat pertama, kalau kita buka-buka Alkitab, kita akan melihat bahwa ucapan anak manusia ini itu dikeluarkan oleh Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam kitab Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Di situ Daniel berkata bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari sorga. Perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, nubuat ini sudah ada dari dulu, bahwa akan ada utusan Allah atau Allah sendiri yang mau menjadi manusia. Nah, apa yang dilakukannya pada akhir zaman anak manusia ini? Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, sebelum kita masuk menjawab pertanyaan kedua, mari kita coba melihat arti daripada krisis identitas. Ya, krisis identitas itu sebetulnya pada pertemuan pertama kita sudah bahas. Tetapi saya ingin menegaskan kembali, identitas itu apa sih? Yaitu apa yang kita, identitas adalah apa atau merupakan kesadaran kita bahwa kita ini siapa. Itu identitas kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sehingga identitas itu ketara. Contoh, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Identitas kita pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pernah para rasul kehilangan identitas mereka. Kenapa? Karena mereka mempunyai harapan yang berbeda dengan apa yang terjadi. Yaitu para rasul-rasul sangat mengharapkan agar supaya Tuhan Yesus sama seperti yang diramalkan oleh Nabi Yesaya, bahwa dia akan datang mengadili orang, dia akan datang membunuh orang, dia akan datang kemudian dia akan menguasai Bani Israel, dia akan mengusir para Romawi. Waktu berjalan bersama antara Yesus dengan rasul-rasul, sehingga satu saat di mana satu orang rasul, yaitu Yudas, merasakan bahwa apa yang diharapkan pada Yesus kok tidak sama ya dengan apa yang dipikirkan. Yang dipikirkan oleh si Yudas ini bahwa Yesus itu adalah raja, sehingga Yudas bisa juga nebeng di keberhasilan Yesus. Kemudian kedua, bersaudara Yakobus dan siapa? Yohanes. Memakna datang pada Yesus. Yesus, kalau kau sampai di kerajaanmu, tolong saya dong anakku, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka mempunyai pandangan bahwa Yesus itu nanti raja yang duduk berkuasa, kemudian anaknya di sebelah kiri dan anaknya di sebelah kanan. Indah sekali kan? Itu pandangan duniawi. Mereka kehilangan identitas itu. Kemudian satu lagi murid yang dekat dengan Yesus, yang Yesus tanya waktu minggu lalu, bagi kamu siapakah aku? Kamu adalah Mesias. Kamu adalah apa Mesias? Juru selamat. Ya, kamu adalah juru selamatku. Tapi siapa yang menyangkal dia? Petrus. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, inilah yang disebut kehilangan identitas. Nah, kita lanjut pada persoalan yang ketiga. Siapakah yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Ayo,
Siapa mau jadi kambing? Jangan angkat tangan. Toh, malu-malu kita manusia. Ya, siapa mau jadi domba? Nah, kalau dilihat di dunia, domba itu cantik, berbulu putih, setengah kambing, kodong, belang-belang, ada coklat, ada yang warna comberan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perumpamaan ini dipakai oleh Yesus agar supaya apa? Yesus ingin memberitahu kepada kita bahwa dengan mudah, ya, dengan mudah akan dipisahkan orang-orang yang apa? Yang apa? Aduh, tidak jelas sikit. Yang apa, saudara-saudaraku? Dekat dengan Tuhan yang tidak berdosa, dengan orang-orang yang berdosa. Orang berdosa langsung ditahu, kambing kode, sebelah mana kambing? Sebelah kiri. Sebelah mana domba? Sebelah kanan. Langsung dipisahkan pada saat itu. Nah, itu adalah pertanyaan yang ketiga. Sekarang yang keempat, apa yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang di sebelah kiri dan sebelah kanan? Sudah jelas sekali. Yang berdosa harus menerima ganjarannya. Sedangkan yang tidak berdosa, dia akan tinggal dengan Yesus di dalam kerajaan Allah. Saya yakin kita semua adalah orang yang tidak berdosa. Asal apa? Asal kalian mendengar apa yang Ibu Elis Jok kemarin renungkan, yaitu kau mengikuti Yesus, maka ada 3. Apa? Pikul salib. Kemudian, pertama yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita diperhadapkan dengan bacaan ini. Supaya apa? Supaya dalam renungan kita jangan kehilangan apa? Identitas diri kita sebagai pengikut Kristus. Kalau iman kita, saya yakin, percaya, kita semua punya iman yang kuat mengenai Yesus. Bahkan kita bisa bilang, siapa yang ganggu Yesusku, saya akan mati duluan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita bisa mempertahankan identitas diri kita sebagai pengikut Kristus? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita mari berpikir lebih jelas di dalam bulan September ini. Kita mencoba melihat bahwa identitas diri kita itu kita bisa lihat dari apa? Tindakan kita, sikap kita, dan cara bertutur kata kita. Sehingga pada saat orang melihat kita, langsung orang mengetahui bahwa kita ini pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa di dalam Gereja Katolik, bulan September selalu dijadikan tempat untuk kita berhenti sejenak. Kita melihat lebih baik, lebih dekat kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, kepada manusia, bahwa Dia telah menebus kita, agar supaya identitas kita, cara hidup kita bisa berubah, kita bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini, apa yang membuat kita, atau apa yang harus kita buat agar kita bisa memperlihatkan identitas kita itu? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih,
Pertama, kita harus mencoba untuk bisa apa yang selama ini menjadikan motivasi bagi kita. Saya nyontek dulu ya, karena ini ada dua yang wajib kita renungkan. Apakah selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama kita, khususnya yang mengalami penderitaan? Nah, catat ya. Yang kedua, setelah membaca teks tadi, apa yang harus atau yang menjadi motivasi kita untuk menjalani, melayani sesama kita? Mari kita mencoba untuk merenungkan dua pertanyaan ini supaya kita bisa lebih dekat dengan Kristus, terutama di bulan September ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, setelah kita merenungkan dua pertanyaan tadi, saya ingin mengantar kita ke suatu pemahaman yang lain. Semoga ini bukan pemahaman baru bagi kita. Semoga ini pemahaman yang sudah sering kita lakukan, sehingga kita bisa mengatakan, oh Pak Robi, biasa bisa lakukan itu. Pertama, yaitu siapakah orang-orang yang mengalami penderitaan pada saat kita temui di daerah sekitar kita. Tidak perlu bicara, tidak perlu. Catat aja ya, simpan dalam hati kita catat. Kemudian kedua, apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Bagaimana harus aku lakukan untuk mereka? Seperti jelas ya, bagaimana aku harus melakukannya untuk mereka. Nah, ini adalah bahan renungan kita. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, mari kita tunduk sejenak, kita mencoba melihat apakah selama ini ada orang-orang di sekitar saya yang menderita, yang saya perhatikan. Kalau tidak, jawaban, mari kita menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Setelah kita membaca teks tadi, apakah yang harus menjadi motivasi saya untuk melayani sesama yang tadi? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, mari kita tunduk sejenak, kita membuka hati kita, membuka diri kita, kita melihat lebih dalam lagi di dalam diri kita. Tuhan, saya ingin sekali sama seperti yang Engkau katakan di dalam kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apabila kita berharap untuk itu, saya percaya bahwa kita akan mencapai ke sana. Saya ingin bercerita satu cerita di dalam satu ilustrasi YouTube yang saya baca. Ada satu orang, dia sangat miskin, dia hidup di perantauan, dia hidup sendiri. Satu malam dia bermimpi, Yesus datang kepadanya. Yesus berkata kepadanya, saya akan menginap di rumahmu.
Dia kaget bangun. Wah, Yesus mau datang. Apa yang harus saya perbuat? Dia berpikir dia harus membuat sesuatu untuk Yesus. Pada saat dia bangun, dia merasakan dingin luar biasa karena waktu itu salju turun di daerahnya. Dan dia melihat di luar salju sangat lebat sekali. Kemudian dia berpikir, apa yang harus dia buat untuk Yesus besok? Dia mengumpulkan semua uang yang ada di dalam kamarnya. Ternyata terkumpul uangnya hanya dapat untuk membeli setengah liter minyak dan 2 kilo tepung. Hanya itu yang bisa ia beli untuk membuat roti dan makan bersama-sama dengan Yesus. Dia pikir, apa-apalah, air putih, yang penting ada roti. Karena Yesus datang dalam salju ini, dia akan makan roti bersama-sama dengan dia. Pagi hari, dia cepat-cepat ke kota untuk membeli perlengkapan itu. Karena dia berpikir uangnya cuma cukup untuk beli itu. Kemudian dia cepat-cepat berjalan, sampailah dia di kota dan dia membeli. Dia belum membeli, tapi dia sudah sampai ke pasar. Kemudian dia melihat ada seorang minta-minta, seorang renta yang minta-minta kepadanya. Dia bilang, "Ibu, minta uang, saya belum makan. Sedangkan semalam badai salju dan saya sangat lapar." Ibu ini berpikir dalam pundi-pundinya hanya ini uang yang bisa dia berikan kepada si pengemis itu. Karena kalau dibelikan roti hanya dapat satu. Sedangkan kalau dia membeli tepung, dia akan membuat dan dia akan mendapatkan 2, yaitu untuk Yesus dan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia bilang, Yesus lebih penting daripada si pengemis ini. Dia lari cepat-cepat masuk pasar. Pada saat dia mau menyerahkan uang untuk membeli minyak dan tepung itu, dia berpikir, daripada orang ini mati tidak makan, maka lebih baik dia kembali memberikan uang kepada orang itu. Dan dia berlari kembali dan diserahkan uang itu, dan dia lari pulang, dia menangis. Kemudian dia berdoa, "Tuhan Yesus, saya sudah menyerahkan semua hartaku pada orang ini. Besok saya mati. Tuhan, jangan kamu datang hari ini, karena saya tidak bisa menyiapkan apa-apa lagi untukmu. Tapi saya memberikan semua uangku itu kepada pengemis tadi, supaya dia bisa hidup. Karena saya percaya, kalau kamu datang, saya akan pergi dengan kamu." Setelah dia tutup doanya, dia mendengar ada bunyi orang mengetuk pintu. Dan dia pergi buka pintu. Tiba-tiba dia melihat di depan pintu itu ada seorang ibu membawa 2 botol susu dan sekeranjang roti, buah, dan juga daging. Ibu ini berkata kepada si wanita yang menunggu Yesus datang. Ibu ini berkata, "Saya mau keluar kota karena anak saya jemput saya, Bu. Sehingga saya pikir makanan ini akan mubazir kalau nanti saya pulang dari luar kota. Makanan ini saya serahkan pada ibu, karena saya tahu
kita bertetangga lama. Anak saya menjemput saya, itu di atas mobil, saya akan pergi, maka semua makanan saya akan berikan pada ibu. Dan ibu ini pergi, meninggalkan makanan itu, dan dia pergi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pada saat saya membaca renungan ini, saya mendapatkan satu gambaran bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan, dan rencana Tuhan bukan rencana kita. Yang penting apa? Kita setia. Mari kita masuk dalam doa umat. Untuk itu, mari kita hening sejenak, kita melihat hati kita, dan kita mengucapkan doa-doa kita. Yesus bersabda, apabila Anak Manusia datang, Ia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Marilah kita berdoa bagi gereja di masa pandemi ini. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami. Semoga gereja kami jangan menjadi klaster baru sebagai pembawa corona bagi orang lain. Bimbinglah para petugas-petugas, bimbinglah para umat-umat yang datang beribadat, agar mereka taat untuk menjalankan protokol kesehatan mereka, agar mereka bisa selalu berdoa dekat denganmu melalui Ekaristi dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi semua yang mencari kebenaran, ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mencari kebenaran sejati, yang mencari identitas mereka. Bantulah agar identitas mereka, kesadaran diri mereka terhadap Engkau, lebih lagi terhadap perbuatan, tindakan, sikap, cara bicara mereka mewujudkan kasih Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk Opa Hendrik Pelialu yang 11 tahun Engkau panggil yang lalu. Ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Hendrik. Engkau telah memilihnya mendahului kami, karena kami percaya karena dia begitu dekat denganmu sehingga Engkau mencintainya. Jadikanlah dia pendoa bagi keluarganya sehingga dia selalu bisa dekat denganmu, merasakan kasih-Mu dan berada di kerajaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa juga mengucap syukur atas kesembuhan mamanya Bumi, adik kami Fani yang sakit di Bali. Bapa, Engkau telah memberikan kesembuhan baginya. Engkau telah menguatkan dia. Kami percaya Bapa, semua ini adalah campur tangan-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik terhadap adik kami Fani ini. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah dia di perantauan, berikanlah dia kekuatan agar dia dapat sehat selalu. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk Ibu Nelly yang selalu mau mendoakan anak-anak cucunya dan juga mendoakan
bersyukur ya Bapa, malam ini saudari kami Nelly mau memasukkan intensinya untuk memberikan doa-doa kepadamu. Bila ia begitu dekat denganmu, berkatilah ia selalu. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Kita berbicara dengan Tuhan, kita mendekatkan diri dengannya. Kita percaya Tuhan akan mendengarkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kasihi, Engkau telah begitu dekat dengan kami malam ini. Engkau telah memberikan kepada kami suatu penyegaran dalam diri kami, sehingga kami bisa selalu merasakan kasih-Mu. Engkau ada, Engkau mau bercerita dengan kami, Engkau menjawab tangan kami. Terima kasih ya Bapa. Untuk itu kami berani bersama-sama mendoakan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, terima kasih Engkau menyertai kami pada malam hari ini dan hari-hari yang akan datang. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami tutup doa kami sangat mengharapkan Engkau menyertai kami dalam doa penutup. Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau menuntun kami, memberikan kami kebebasan agar kami bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah, arahkan kami di dalam benar, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu itu, bisa melihat bahwa Engkau begitu mencintai kami, begitu selalu memperhatikan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu kami mau berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, pendalaman kitab suci, pertemuan yang kedua, marilah kita menyerahkan diri kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Kita memberikan tanda kebesaran Tuhan dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dalam nama Bapa, nama Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita tutup dengan satu lagu penutup.